Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua. Pada video ini, kami dari kelompok satu inventory akan menjelaskan mengenai pengimplementasian modul inventory pada UJU. Untuk studi kasus, kelompok kami mengangkat studi kasus perusahaan yang merupakan perusahaan fiktif, di mana perusahaan ini merupakan hasil rancangan dari kelompok kami. Nah, ini adalah PT Ametis. Nah, PT Ametis adalah perusahaan swasta yang berdiri pada tahun 2014 dan bergerak pada bidang produksi dan penjualan furniture. Nah, PT Ametis memiliki alamat pada Jalan Raya Darmo nomor 5254 Surabaya, Jawa Timur, Indonesia. Nah, visi dari PT Ametis adalah menjadi perusahaan terkemuka dalam produksi dan penjualan furniture yang berkualitas tinggi, berinovasi, serta memberikan nilai tambah bagi pelanggan. Misinya adalah yang pertama, memproduksi dan menjual furniture berkualitas tinggi dengan menggunakan bahan baku yang ramah lingkungan, mengembangkan desain furniture inovatif sesuai dengan kebutuhan pelanggan, memberikan pelayanan terbaik kepada pelanggan dengan mengutamakan kepuasan dan kepercayaan pelanggan. Oke. Jadi di sini ada skenario inventory yang akan kita gunakan dalam pengimplementasian modul inventory ini. Nah, di sini skenario-nya adalah PT Ametis mendapatkan 10 pesanan dari beberapa customer dengan detail sebagai berikut. Nah, sini terdapat pesan dari customer di Edik meja kerja dengan kuantiti 10, lalu customer Azure Interior memesan lemari dengan kuantiti 20, PT Luar Biasa memesan kursi kantor dengan kuantiti 30, PT Pasti Bisa memesan meja rapat dengan kuantiti 2, PT Maju Terus memesan kursi kantor dengan kuantiti 14, PT Jaya Stolsta memesan rak buku dengan kuantiti 10, Deco Edik memesan kursi kantor sebanyak 20, PT Luar Biasa memesan lemari sebanyak 3, Azure Interior memesan rak buku sebanyak 10, dan yang terakhir Fauzi Interior memesan lemari sebanyak 10. Oke. Dan di sini PT Ametis akan mengirimkan pesanan pelanggan tersebut dalam 2 batch transfer, di mana setiap batch transfer mengirimkan 5 sales order untuk menghemat waktu dan usaha dalam memasukkan transaksi transfer barang ke dalam sistem inventory. Batch transfer pertama akan dijadwalkan pada tanggal 19 April 2023, sedangkan batch transfer kedua dijadwalkan pada tanggal 25 April 2023. Oke. Nah, untuk pengiriman barang di sini PT Ametis akan menggunakan barang menggunakan transportasi kapal. Nah, di sini nanti untuk supervisor akan menambahkan landed cost untuk biaya dari pengirimannya tersebut. Nah, selanjutnya di sini skenario-nya pertama nanti akan manajer sales akan membuat sales order dari pesanan customer yang tadi sudah saya jelaskan. Lalu selanjutnya admin inventory akan membuat batch transfer. Sini yaitu membuat 2 batch transfer yang tadi, yang sebelumnya saya jelaskan. Lalu selanjutnya terakhir business supervisor akan memvalidasi batch transfer dan menambahkan landed cost dari batch transfer tersebut. Oke. Lalu di sini terdapat pembagian peran. Nah, dalam pengimplementasian modul inventory ini terdapat beberapa peran. Yang pertama di sini ada peran staff IT yang akan diperankan oleh saya sendiri, Zarfi Ahmada, lalu dan Tri Laila Saiza. Lalu peran kedua yaitu manajer sales yang akan diperankan oleh Amalia Rahmainani. Manajer sales nanti bertugas untuk membuat sales order. Lalu yang ketiga admin inventory yang akan diperankan oleh Adam Syafa Rozak. Di sini admin inventory nanti bertugas untuk membuat batch transfer. Selanjutnya yang terakhir yaitu supervisor yang akan diperankan oleh Marlina. Supervisor nanti bertugas untuk memvalidasi batch transfer dan menambahkan landed cost. Jadi kita akan masuk pada tahap simulasi. Nah, pada tahap simulasi ini akan dimulai dari staff IT. Nah, staff IT di sini, jadi saya sendiri akan menambahkan user dan melakukan konfigurasi akses. Nah, baik, di sini kita sudah berada pada aplikasi ujungnya. Nah, langkah pertama, di sini saya akan menambahkan user. Untuk menambahkan user di sini, langkah pertama adalah masuk ke menu setting. Lalu kita buka manage user. Sebelum kita masuk ke manage user, kita harus mengaktifkan terlebih dahulu untuk developer mode di sini. Nah, di sini saya sudah mengaktifkan developer mode. Terus ini saya akan masuk ke menu manage user. Nah,
Oke, nah di sini untuk menambahkan user saya akan menggunakan fitur import records. Jadi saya tidak akan menginputkan data usernya satu persatu, namun saya akan menggunakan data yang sudah saya siapkan pada sheet di sini. Nah, data ini nanti akan saya upload ke Odoo, dan secara otomatis user-user ini akan dimasukkan ke dalam master user Odoo. Oke, baik, langsung saja di sini akan saya praktekkan. Baik, di sini langkah pertamanya untuk mengimport record, kita bisa masuk pada menu favorites, lalu kita pilih import record. Nah, di sini setelah masuk ke menu import record, kita bisa pilih upload file, lalu kita pilih file yang berisi data user yang sudah kita siapkan. Sini saya sudah siapkan. Oke, kita tunggu loading file. Nah, di sini filenya sudah berhasil di-load. Nah, di sini terdapat kita bisa mencocokkan terlebih dahulu antara file kolom di file Excel-nya dengan Odoo field, yaitu kolom yang ada pada database Odoo. Nah, di sini sudah sesuai ya. Untuk name dia masuk ke field name, untuk login dia masuk ke field login, untuk password dia akan masuk ke field password. Oke, di sini kalau jika sudah sesuai kita bisa klik import. Nah, baik, setelah kita mengimport data user, maka data user yang sudah kita import tadi akan masuk ke dalam master user. Nah, ini adalah data user yang kita tambahkan tadi. Nah, di sini langkah selanjutnya saya akan melakukan konfigurasi hak akses dari setiap user yang sudah dibuat. Nah, di sini saya untuk konfigurasi akses, di sini saya sudah membuat security matrix. Nah, di sini security matrix untuk setiap peran. Nah, di sini untuk staff IT, peran staff IT di sini memiliki akses akses pada seluruh modul ya sebagai administrator. Lalu di sini untuk peran sales manager sales hanya memiliki akses pada modul sales sebagai administrator. Lalu di sini untuk peran admin inventory hanya memiliki akses pada modul inventory sebagai user. Dan yang terakhir di sini supervisor memiliki akses pada modul inventory sebagai administrator. Oke. Baik, langsung saja akan kita konfigurasi. Oke, user pertama di sini adalah staff IT. Di sini staff IT sudah memiliki akses semua ya ke semua modul. Jadi staff IT harus memiliki akses ke semua modul sebagai administrator. Oke, selanjutnya user kedua, ini staff IT juga Laila. Di sini memiliki akses juga ke seluruh modul yang ada pada Odoo sebagai administrator. Oke. Oke, selanjutnya yaitu di sini Amalia yang berperan sebagai manajer sales. Di sini Amalia hanya memiliki akses pada modul sales sebagai administrator. Untuk modul-modul lainnya tidak memiliki akses. Kita kosongi terlebih dahulu. Oke, bisa kita save. Oke. Selanjutnya di sini adalah Adam. Nah, Adam di sini berperan sebagai admin inventory. Nah, admin inventory memiliki hak akses pada modul user sebagai modul inventory sebagai user. Baik, kita akan konfigurasi di sini untuk modul sales kita kosongi karena ada data akses. Kita kosongi. Lalu inventory di sini kita pilih user. Purchase kita kosongi, website kita kosongi, employee kita kosongi. Oke, kita save. Oke, terakhir di sini user Marlina. User Marlina berperan sebagai supervisor. User Marlina di sini hanya memiliki akses pada modul inventory sebagai administrator. Oke, kita kosongi dulu untuk modul-modul yang tidak dapat diakses oleh Marlina ya. Oke, untuk inventory di sini kita pilih sebagai administrator karena dia berperan sebagai supervisor di sini. Oke, kita save. Oke, sini sudah selesai. Selanjutnya akan dijelaskan mengenai konfigurasi base transfer dan landed cost yang akan dijelaskan oleh teman saya. Perkenalkan, saya Laila. Tugas saya di sini yaitu sebagai
staff IT yang bertugas untuk mengkonfigurasi batch transfer dan juga landed cost. Lalu yang dilakukan untuk mengkonfigurasi, klik configuration bagian inventory, klik settings, lalu cari bagian operation, dan ini batch transfernya di checklist kayak gitu, karena PT Amex ini membutuhkan 2 kali batch transfer kayak gitu. Jadi untuk bisa melakukan hal tersebut harus di checklist bagian ini dan juga bagian landed cost, yang bagian ini, bagian valuation landed cost. Oke, seperti itu untuk konfigurasi pada bagian untuk PT Amex ini. Baik, selanjutnya perkenalkan saya Malia Rahmaimani dengan CP031. Di sini saya sebagai manajer sales. Tugasnya adalah membuat sales order. Untuk langkah-langkahnya kita bisa pergi ke web order. Oke, selanjutnya kita menuju ke modul sales. Selanjutnya kita klik new. Oke, untuk produknya kita untuk customernya Deco ID. Ini kita klik add a product. Kita klik produknya meja kerja. Untuk harganya 1,5 juta dan kuantitinya kita ganti bagi 10. Totalnya jadi 15 juta. Kita klik send by email. Selanjutnya kita klik send. Oke, ini sudah berubah jadi quotation send. Selanjutnya kita klik confirm. Selanjutnya udah jadi selesai. Baik, selanjutnya saya akan membuat sales order semua pesanan dari customer ini. Oke. Ini saya sudah membuat seluruh sales order
dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh admin inventory. Ya, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tugas saya sebagai admin inventory. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dan Separozak, dan saya sebagai admin inventory akan menjelaskan terkait bagaimana cara untuk membuat batch transfer. Sebelumnya untuk batch transfer ini merupakan sebuah operasi di mana dari sebuah inventory yang akan melakukan operasi dari setiap source dokumen yang akan dilakukan dari setiap warehouse. Misalkan dalam warehouse itu akan ada beberapa operasi, jadi untuk batch transfer ini akan memudahkan sebuah staff untuk melakukan pemindahan barang secara bersamaan. Seperti itu. Selanjutnya saya akan ke Odoo untuk melakukan simulasi terkait pembuatan batch transfer. Dan di sini sebelumnya saya melakukan login dulu setiap dengan akun yang sudah disiapkan dari IT staff. Selanjutnya di sini saya akan ke modul inventory dan ke menu operations untuk melakukan batch transfer. Di sini saya akan membuat batch transfer terlebih dahulu dengan melakukan klik button new. Dan untuk batch transfer di sini pertama akan ada beberapa isian yang harus diisi. Pertama untuk responsible ini kita isi dengan nama saya sendiri sebagai membuat batch transfer. Selanjutnya untuk operation type ini saya akan isi warehouse dari yang telah ada di company. Di sini saya akan memilih dari warehouse dari your company untuk melakukan delivery order, karena untuk transfer yang akan dilakukan ini melakukan untuk delivery order seperti itu. Selanjutnya di sini selanjutnya akan ditambahkan transfernya. Untuk transfer ini kita langsung saja untuk melakukan group by lalu source dokumen. Di sini saya mendapatkan catatan dari sebelumnya terkait dokumen-dokumen apa aja yang harus digabungkan untuk batch transfer. Pertama yaitu kita mencari S00242. Di sini saya akan langsung klik S0242, yaitu klik recordnya lalu klik select. Tapi selanjutnya juga saya langsung mengklik yang selanjutnya yaitu S00243, S00244, S00245, dan dokumen terakhir untuk batch transfer yaitu S00246, lalu klik select. Ya, selanjutnya di sini ketika sudah memasukkan dokumen-dokumen transfer yang akan digabungkan, di sini saya akan melakukan schedule date ya. Jadi untuk schedule date ini untuk penanggalannya yaitu di tanggal 19 dan waktunya kita samakan untuk sekarang ini yaitu tanggal 19 dan waktu jam 1. Selanjutnya kita save manual dan di sini bisa tertera bahwa untuk dokumen batch ini sudah ready untuk draftnya. Nanti untuk selanjutnya akan dikonfirm dari supervisor, selanjutnya saya akan membuat batch transfer selanjutnya untuk dokumen yang lain. Di sini saya melakukan klik new batch transfer dan untuk responsible di sini saya isi saya sendiri, dan operation type di sini seperti yang batch transfer sebelumnya. Dan selanjutnya pastikan bahwa operation type ini ketika Anda mempunyai gudang multi warehouse ini harus dipastikan, karena ketika kita selalu memilih gudang nanti untuk rekornya akan tidak tertera ataupun tidak terlihat. Maka dari itu kita harus pastikan terlebih dahulu warehouse. Selanjutnya yaitu saya akan kembali mengentry source dokumen yang akan dilakukan untuk batch transfer. Di sini dokumennya yaitu dari 0246 sampai 0251. Ketika selesai kita langsung klik select. Dan untuk schedule date di sini saya dikasih tahu bahwa untuk batch transfer kedua ini akan di tanggal 25 April. Seperti ini. Selanjutnya saya akan klik save manual. Dan setelah batch transfer sudah selesai, nanti akan dialihkan ke supervisor untuk melakukan confirm dan menambahkan engine progress. Baik, saya Marlina
CP072. Di sini saya berperan sebagai supervisor yang tugasnya yaitu untuk memvalidasi batch transfer dan landed cost. Baik, selanjutnya di sini saya akan masuk ke menu operation terlebih dahulu. Lalu batch transfer. Selanjutnya di sini saya akan memvalidasi batch transfer dengan mengklik konfirmasi terlebih dahulu. Mengklik konfirmasi terlebih dahulu. Selanjutnya, sini saya akan mengklik set quantities, memasukkan quantity yang dikirim. Setelah itu, di sini saya akan mengklik validate untuk memvalidasi batch transfer. Selanjutnya di sini untuk tugas batch transfer yang kedua, saya akan mengklik confirm terlebih dahulu. Selanjutnya set quantities, memasukkan quantity yang dikirim. Setelah itu saya mengklik validate untuk memvalidasi batch transfer. Baik, tugas supervisor selanjutnya membuat landed cost. Di sini saya akan klik landed cost terlebih dahulu di menu operation. Selanjutnya klik new untuk membuat landed cost baru. Selanjutnya di sini saya akan memasukkan dokumen dari batch transfer tadi yang sudah saya validasi. Lalu klik select. Selanjutnya saya akan menambah additional cost. Di sini additional cost-nya adalah transportasi kapal. Selanjutnya di sini account-nya saya akan menggunakan shipping cost. Lalu selanjutnya klik validate. Oke, demikian tugas dari supervisor sudah selesai. Baik, sekian dari kelompok kami mengenai simulasi pengimplementasian modul inventory UDO. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.